Hmm. Bentar ya, ini kok tidak bisa ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembahasan kita hari ini kita akan berkaitan dengan karya tulis ya. Namun kita akan lebih fokusnya ke dalam karya tulis ilmiah itu seperti apa. Mungkin sebetulnya pada mata kuliah seperti bahasa Indonesia harusnya sudah pernah disampaikan ya, atau mungkin sudah pernah disampaikan. Tapi karena ini memang ada kaitannya dengan karya tulis juga, ini akan mengulang kembali berkaitan dengan bahasanya, atau mungkin kita bicara jenis suatu tulisan itu sendiri, terutama nanti akan dihadapkan dengan apa sih yang akan kalian buat sebetulnya, atau bahkan mungkin ada beberapa contoh kata atau ungkapan istilah-istilah itu seperti apa ya. Ini yang akan kita bahas juga. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka ketika kita bicara jenis karya tulis itu sendiri atau mungkin dasarnya itu apa, kenapa kita harus tahu ya? Karena ketika kita membahas berkaitan dengan karya tulis ilmiah, ini berkaitan juga dengan isinya. Artinya, kita juga berkaitan dengan cara menulisnya. Kalau kita nggak tahu isinya apa, maka kita nggak akan tahu nulisnya mulai dari mana. Karena kan biasanya kendala mahasiswa saat hendak menulis adalah mulai dari mana gitu. Atau bahkan bingung nulis apa. Itu sering terjadi. Aduh, bingung ya, ini nulisnya dari mana ya? Aduh, ini nulisnya apa ya? Atau bagaimana? Nah, seperti itu. Makanya ini pada mata kuliah ini, bahasa Indonesia, nanti mungkin dibahas kembali pada mata kuliah praskripsi, seharusnya pada semester depan ini akan diulas kembali. Karena ini berkaitan dengan bagaimana tulisan itu sendiri. Gitu. Nah, ya, berkaitan dengan hal tersebut, kita kembalikan lagi ke konsep suatu karya tulis. Ketika kita hendak menulis suatu karya tulis ilmiah, ya, artinya ketika kita menulis suatu karya tulis itu sendiri, nah kita kan harus tahu ya, apa saja jenis atau bahan karya tulis apa sih yang akan kita buat. Karena tadi yang paling terdekat akan kalian hadapi adalah satu proposal, berarti adalah proposal penelitian jenisnya.
lalu kita bicara skripsi, lalu yang ketiga kita bicara jurnal. Itu adalah jenis karya tulis ilmiah yang akan kalian hadapi selama ya mungkin 1 tahun ke depan. Ya, karena kalian nanti dituntut harus buat proposal, udah proposal, dituntut membuat skripsi, udah skripsi membuat jurnal. Dan kita harus tahu, kenapa jenisnya kita harus tahu? Ya tadi, kita harus tahu strukturnya dulu. Jangan sampai kita sendiri bingung. Bingung mau nulis apa, atau bahkan kita bingung, aduh mulai nulisnya dari mana nih? Gitu. Ya, kita sendiri jadinya bingung. Nah, jangan sampai kebingungan itu melanda kita. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, konsep paling dasar itu adalah dalam suatu karya tulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Paling sederhananya, secara empiris berarti kita bicara secara keilmuan. Objektif berarti secara data, ya. Kita bicara secara keilmuan. Ya, berarti di sini kita bicara berdasarkan teori. Ya, objektif kita bicara data. Nah, saya ambil contoh secara sederhana adalah ketika kita bisa mempertanggungjawabkan secara keilmuan adalah gini. Dosen biasanya ketika kalian membuat suatu karya tulis ilmiah selalu bertanya, satu, masalahnya apa? Semua dosen, siapapun, saya berani jamin itu selalu bertanya ketika kalian mengajukan judul apapun dalam menulis karya tulis ilmiah selalu ditanyakan masalahnya apa. Lalu yang kedua dia adalah sumbernya dari mana misalnya, atau kamu tahu dari mana. Dan ketika kita bicara sumber, tolong jangan sekali-kali kalian menjawab, soalnya saya mengalami. Itu tidak akan bisa diterima sebetulnya dalam karya tulis ilmiah. Meskipun misalnya, tapi kan Pak ini permasalahan di bidang saya, di tempat kerja saya, kebetulan bagian saya. Jadi saya mengalami. Oke, tetap tidak bisa. Kalian tetap harus mencari sumber lain. Sumber lainnya itu siapa? Siapa tahu partner kerja kalian yang memang sama di bidangnya atau sama bagiannya. Ya. Jadi secara data itu bisa dibuktikan. Secara keilmuan juga kita ada sumbernya itu jelas. Secara keilmuan teorinya dari mana? Kenapa menurut kamu tadi ada masalah? Kalau ada masalah artinya kan mungkin satu ada yang tidak sesuai dan tidak efektif, atau bahkan ada yang di luar teori. Gitu. Bahkan ketika kita bertanya secara keilmuan, sumber itu sekali lagi kalian kan mulai dari sekarang tidak diperkenankan atau bahkan tidak boleh menggunakan web seperti kita bicara Wikipedia atau bahkan blog, terutama itu adalah web, blog dan Wikipedia adalah yang sangat fatal. Nggak boleh digunakan. Alasan apapun. Gitu. Kenapa? Karena gini, ketika kita bicara blog, secara keilmuan, secara empiris itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misal, saya membuat suatu karya tulis. Saya melihatnya itu dari blog punya Fitri. Kan nggak ada yang tahu. Ternyata blog punya Fitri itu dia kopas. Punya siapa? Punya Noval. Ternyata Fitri lihat dari Noval dan Noval pun ternyata kopas lagi dari Yusef. Yusef kopas lagi, dia dari Wulan. Terus aja muter. Sekarang pertanyaannya adalah siapa penulis aslinya? Karena itu kan nanti penting pada apa? Daftar pustaka. Gitu. Jadi kan dia harus dapat dipertanggungjawabkan secara teori, secara keilmuan itu apa. Ya. Jadi di situnya jelas. Jadi kalau kita bicara secara keilmuan teori itu nggak bisa, ya nggak bisa di situ. Ya. Nanti tidak akan bisa dipertanggungjawabkan ketika kita bicara secara keilmuannya. Nah makanya di situ kita dilarang menggunakan Wikipedia atau bahkan kita bicara menggunakan blog. Kalau Wikipedia saja kalian bisa mengeditnya misalnya. Dan ketika kita bicara jejak secara digital pada web-web tertentu, terkadang takutnya itu masih diragukan kebenarannya.
Makanya sekarang kan lebih dianjurkannya kita bicara satu, kita bicara jurnal. Lalu yang kedua kita bicara buku yang tercetak. Itu jelas kan. Dia dilindungi dengan undang-undangnya, dia dilindungi dengan apa-apanya, ya kan? Gitu. Nah itu, maka tulisan kalian itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kalian mengutip, kalian menulis dengan tata cara yang tepat. Itu makanya seperti skripsi itu kan ada surat pernyataan bertanda tangan materai. Ya kan nantinya. Nah, lalu secara objektif data. Datanya itu kalian ambil secara nyata di lapangan. Kemarin minggu kemarin juga kan ada saya minggu kemarin gitu atau beberapa hari kemarin gitu. Ada mahasiswa juga ngobrol diskusi dengan saya nanya perihal lampiran, Pak. Ada revisi lampiran. Ya memang betul ada. Kenapa? Karena ternyata dari pengujinya meminta lampiran yang cukup banyak. Karena untuk membuktikan data dalam suatu karya tulis ilmiah itu objektif, kita jangan sampai luput setiap lampiran-lampiran, karena itu membuktikan. Contoh, kalian melakukan wawancara, ditanyakan mana lembar pertanyaannya, angket mana lembar angketnya, mana bukti kalian melakukan wawancaranya, harus ada yang foto, dokumentasi. Makanya kan kalian mungkin sering lihat dikit-dikit ada yang dokumentasi, pura-pura lagi ngapain sambil wawancara atau gimana. Butuh, untuk apa? Kebutuhan ilmiah. Kalian bilang cuman, tapi pas saya melakukan wawancara, mana buktinya? Tetap kita nggak butuh tulisannya, kita juga butuh, kita nggak cuma butuh tulisannya, tapi kita juga butuh bukti dilampirkannya. Norman, lagi wawancara dengan Nuryadin, mana buktinya? Kita harus ada bukti jelas. Nah, seperti itu. Objektif itu dapat dipertanggungjawabkan. Datanya itu seperti apa. Gitu. Ya, bahkan ketika kita bicara karya tulis ilmiah itu ada seperti surat penelitian. Mana bukti surat penelitiannya? Jangan lupa difotokopi, di-scan dulu. Ya. Nanti setelah menyelesaikan penelitian, bisa saja kita meminta bukti dari perusahaan tersebut. Bukti pernyataan bahwa kita telah selesai melakukan penelitian. Itu bisa. Kita minta ke tempat kita melakukan penelitian. Gitu. Jadi nantinya apa? Itu buktinya jelas. Saya melakukan penelitian, minta surat pengantar dari kampus, ada ya kan? Lalu saya juga telah menyelesaikan penelitian, buktinya dari mana? Ada surat pernyataan dari pihak sananya. Gitu. Jadi semua data pernyataan kita itu bisa dibuktikan dan memang ada, jelas di situ. Ya kan? Nah, seperti itu ketika kita bicara suatu karya tulis ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Nah, ini mungkin kita skip aja. Nah, kita ada jenis karya ilmiah penelitian dengan pendidikan ini untuk mencapai suatu gelar, dan ini adalah permasalahan yang memang khusus penelitian, ya, wawasan ilmu baru, ya, bahkan pemecahan masalah. Ketika kita bicara penelitian, biasanya menjadi salah satu prasyarat ketika kalian mendapatkan gelar. Contoh, kalian kan buat skripsi. Untuk syarat meraih gelar, misalnya sarjana. Tapi ketika kita bicara karya ilmiah penelitian, terkadang dia tidak dikaitkan dengan gelar, tapi dikaitkan dengan memang tujuannya adalah kita mempublikasikan bagaimana penemuan-penemuan kita. Bagaimana keilmuan-keilmuan yang kita miliki dan penerapannya itu seperti. Ya makanya dia menemukan hal-hal baru. Gitu. Kayak kalian lihat ikut seminar, kadang ada yang presentasi permasalahan penelitiannya. Apakah dia tujuannya untuk mendapatkan gelar ikut kayak gitu? Enggak. Tapi kan dia memang 100% untuk mempublikasikan karya tulisnya agar namanya dikenal. Ya, keilmuannya, produknya dapat disebarluaskan misalnya. Itu kan untuk penelitian murni. Nah, ketika kita bicara karya tulis ilmiah pendidikan, contoh paling sederhana adalah paper atau karya tulis. Mungkin dulu
atau mungkin sekarang juga masih ada, kalian itu yang disuruh silakan buat paper. Dia bisa berupa ringkasan atau resume pada suatu perkuliahan atau suatu bidang tertentu. Bentuknya, ya di sini kita bicara banyak ketika kita bicara bentuk. Salah satu bentuk paper itu sendiri dia adalah esai misalnya. Itu termasuk paper. Bahkan makalah pun bisa termasuk paper. Gitu. Ya, bahkan kemarin juga ada mahasiswa bertanya, "Pak, kalau esai itu termasuk karya tulis ilmiah atau bukan?" Nah, kita kembalikan lagi sebetulnya. Suatu karya tulis ilmiah itu dinilai bukan dari jenisnya, tapi isi di dalamnya. Kalian sekolah dulu pernah membuat makalah paper biasa, dulu sekolah. Apakah isinya hasil penelitian? Belum tentu. Kalian isinya cuma kopas-kopas dari internet, bahkan nggak ada daftar pustaka dulu kalau sekolah ya. Kalau sekarang saya jamin semuanya mungkin kalian saya yakin sudah mendaftar pustaka detail ya. Dulu sekolah itu kan cuma kopas, udah. Apakah isinya bisa kita sebut itu makalah ilmiah? Tidak. Gitu kan? Tapi jenis karya tulisnya makalah. Kenapa kita ambil jenisnya? Kita lihat, mungkin dia mengambilnya apa? Strukturnya. Karena struktur kita bicara proposal, kita bicara jurnal, laporan, itu berbeda semuanya. Isinya bisa ilmiah, bisa tidak. Nah, seperti itu. Jadi jangan fokus ke jenisnya doang, tapi lihat juga isinya. Gitu. Praskripsi kita bicara seperti proposal atau bahkan TA misalnya. Ya, laporan-laporan akhir misalnya. Skripsi ini yang akan kalian jalani. Ya. Nah, di sini ada pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Nah, sekarang itu kalian tidak diperkenankan mengambil kutipan, tulisan, tapi sebagai pihak ketiga. Maksudnya gini, saya ingin mengutip pendapat milik Syarif. Tetapi saya melihatnya itu di buku punya Yusef, nggak boleh. Kalau saya ingin mengutip tulisan Syarif, lihat buku Syarifnya langsung, tidak boleh lihat buku Yusefnya. Itu berarti pengutipan secara pihak ketiga. Nggak boleh sekarang itu. Ya, jadi nggak boleh lihat yang Yusefnya, tapi silakan lihat yang Syarifnya langsung. Itu baru boleh. Karena kan yang kamu kutip Syarif kan, iya, berarti nggak usah lihat yang Yusef. Lihat buku Syarifnya. Cari buku aslinya, tulisan aslinya. Lihatnya dari mana? Lihat di daftar pustaka punya Yusef. Pasti tertera kan sumbernya Syarif itu dari mana. Gitu. Karena yang namanya skripsi itu karya tulis mengungkapkan pendapat. Jadi kalian itu menerapkan teori dan pendapat yang sudah ada. Gitu. Saya menerapkan pendapat teori punya Syarif pada penelitian skripsi saya. Saya kemukakan menurut Syarif itu begini-begini. Saya terapkan pada bidang penelitian saya. Berarti kita harus lihat langsung. Nggak boleh lihat dari yang pihak ketiga atau pihak lainnya. Ya. Jadi maksudnya pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain adalah saya menerapkan permasalahan penelitian yang saya lakukan, pendapat saya, ya. Tapi berdasarkan teori punya siapa? Teori punya Syarif. Pendapat orang lainnya itu siapa? Ya Syarif. Kan dia penelitian punya dia. Ya. Nah seperti itu. Dan tentu didukung oleh data yang empiris dan objektif. Nah tadi. Ya. Nah seperti itu. Ya. Ketika kita bicara berkaitan, oh ini adalah suatu karya tulis. Ya.
Nah, kalau tesis ini tentu yang S2, disertasi S3, kalau tesis dia lebih mensintesiskan ilmu, dia bisa menggabungkan beberapa ilmu secara sekaligus, ya, lalu menerapkannya, jadi bukan hanya satu bidang atau mungkin satu teori, ya, dan dia dituntutnya itu untuk menemukan suatu penemuan baru, bahkan produk juga, ya, yang baru. Kalau skripsi bisa ya bisa tidak, tapi kalau tesis harus. Kalau disertasi dia bahkan bisa menciptakan suatu teori baru atau menyanggah suatu teori yang sudah ada sebelumnya. Tapi dibuktikan dengan penelitian jangka panjang. Makanya kalau disertasi atau S3 itu penelitian bisa sampai 2 tahun. Karena lama banget. Kalau kalian kan skripsi 6 bulan, 1 semester. Tapi kalau S3 itu bisa sampai 2 tahun, 4 semester penelitiannya itu. Apakah itu telat? Tidak. Standarnya minimal malah. Ya, karena memang panjang. Gitu. Ya. Nah ini. Namun mungkin yang akan kita fokuskan juga di sini adalah karya tulis ilmiah yang memang sifatnya murni. Ya. Lalu apa saja kita bicara makalah seminar, hasil penelitian dan jurnal. Karena tiga ini yang akan kalian lakukan atau mungkin akan kalian temui. Gitu. Yang pertama kita bicara makalah seminar. Kita tahu sekarang itu lagi musimnya bukan seminar mungkin ya. Sekarang itu namanya berubah jadi webinar. Kalau seminar kan kita biasanya secara langsung datang melihat, oh iya begini, kita diskusi bersama secara tatap muka. Tapi kalau sekarang kita namanya webinar ya. Tapi tetap dia ada makalah yang dibahas atau ada makalah yang dia publish. Pada intinya makalah ini disajikan pada suatu seminar. Artinya ini harus dipresentasikan dan ditinjau. Ya. Diseminarkan artinya dia mempresentasikan. Berarti seperti seminar terbuka. Mempresentasikan itu sekarang bisa melalui forum-forum tertentu gitu. Ya kan? Atau bahkan karya tulis itu telah mengalami proses seleksi. Seleksinya oleh siapa? Oleh panitia seminar misalnya atau pihak penyelenggara. Mereka biasanya memiliki tim penyeleksi. Karena ketika kalian mengikuti suatu seminar, ini kalian nggak bisa serta-merta bebas begitu saja. Bahkan di beberapa kampus, kalau kalian nanti melanjutkan S2, ya amin, ya semoga. Ya. Misalnya saya ambil contoh di sini Ari atau bahkan Mila melanjutkan S2 di kampus tertentu. Ada kampus tertentu itu mewajibkan sebelum sidang proposal itu kalian harus seminarnya bukan sebagai peserta yang selama ini kalian lakukan, tapi sebagai apa? Pengisi, pemakalah di situ. Gitu. Artinya kalian kan menyeminarkan penelitian kalian. Nah, sekarang pertanyaan penelitian apa? Karena kan harus beda dengan tesis yang kalian lakukan kan gitu. Itu adalah makalah seminar. Ditinjau kembalinya oleh siapa? Biasanya diseleksi pertama oleh panitia penyelenggara, lalu nanti diskusi tanya jawabnya oleh siapa? Oleh semua peserta yang hadir. Kalian presentasikan penelitian saya itu begini. Diskusi tanya jawab harus siap dipujani dengan berbagai pertanyaan. Tapi nanti akhirnya apa? Makalah penelitian kalian biasanya bisa dipublikasikan oleh pihak penyelenggara. Nanti dipublikasikan dengan makalah-makalah penelitian kawan-kawan yang lain. Ya. Biasanya dikasih juga file yang sudah dibukukan, ya. Makalah yang sudah makalah seminar dari semua peserta yang sudah dibukukan dan dipublish itu ada. Ya. Nah ini adalah laporan hasil penelitian. Ya.
saya ambil contoh yang paling sederhana itu seperti kalian laporan magang atau mungkin laporan KKN itu sebetulnya laporan juga hasil penelitian. Karena pada dasarnya laporan magang atau kita bicara laporan KKN itu adalah bagaimana penerapan kalian di lapangan, ilmu kalian berdasarkan lapangan. Itu kan laporan hasil penelitian di lapangan. Di lapangan ada masalah A, ilmu saya punya di bidangnya ini, diterapkan, silahkan. Paling sederhananya seperti itu. Ya, cuman sekarang saya kurang memahami ya, karena saya lihat sekarang itu KKN pun banyaknya. Di beberapa kampus negeri besar saja KKN-nya KKN online. Bingung saya juga itu, ada KKN kuliah kerja nyata tapi online. Gimana caranya kan gitu. Kalau dulu mah kan KKN benar-benar menerapkan, kalian ke desa, ke pelosok. Bingung kan kita. Ke daerah yang belum terjamah teknologi misalnya. Nah, lalu kita tentu bicara berkaitan dengan jurnal. Ini sudah pasti akan kalian lakukan juga. Mengingatkan, saya nggak bosan. Sampai mungkin bosan-bosannya kalian juga. Tapi kalau saya nggak bosan, kita selain membuat skripsi, syarat lulus S1 adalah membuat jurnal. Itu menjadi prasyarat. Maksudnya gimana? Ubah skripsi kalian menjadi jurnal. Kemarin juga ada yang minta bantuan atau mungkin nanya-nanya ke saya itu siapa mahasiswa angkatan 2017 gitu, 2018 saya lupa. 2016. 2016 atau 2017. Soalnya Pak, katanya skripsi saya itu kan 200 halaman. Diubah Pak jadi jurnal Pak, gimana ya Pak? Karena kalau yang namanya jurnal itu paling cuma 5, paling cuma 10 halaman. Berarti dirangkumnya itu dari 200 jadi 10 kan itu paling cuma 10% juga tidak, cuma 5%. Artinya itu kan dirangkum banget edan-edanan kalau bahasa saya. Nah, untuk merangkumnya bagaimana? Dia bertanya, Pak, ini isinya apa aja yang harus saya rangkum, Pak? Soalnya dari 200 jadi 10 halaman tuh kan bukan gimana gitu kan, cukup sulit. Nah, kemarin waktu itu ada yang mahasiswa diskusi dengan saya seperti itu. Nah, jadi kita pun harus tahu. Ya. Nanti kita memang ada bahasan berkaitan dengan jurnal. Jurnal tersendiri, kita bahas struktur tersendiri. Bahkan saya nanti ajarkan juga cara mencarinya. Lokal, internasional, dan lain-lain. Ya. Tapi di sini kita bahas dulu berkaitan dengan jenisnya dan sebagai gambaran apa yang akan kalian lakukan dan hadapi nanti tentunya. Gitu. Ketika kita bicara jurnal, tentu identik dengan abstrak ya, tapi bukan jurnal doang ternyata. Karena ternyata dominannya ketika kita bicara suatu karya tulis itu yang sifatnya penelitian, dia selalu identik dengan apa? Dia selalu identik dengan abstrak. Dan jangan pernah meremehkan abstrak. Karena abstrak adalah tulisan yang menunjukkan isi tulisan kalian. Dan juga yang menentukan apakah tulisan kalian nanti akan dibaca atau tidak. Sama seperti kalian beli buku, bukunya disegel, lihatnya apa? Lihatnya bagian belakang buku. Ya kan? Lihat bagian rangkuman belakang buku, menarik, barulah kita baca. Beli. Kalau nggak menarik, enggak. Sama, kayak kalian selama ini mencari sumber. Lihatnya apa? Entah judul, baru ke abstrak. Oh, nggak cocok dengan judul yang saya bahas, langsung skip kan gitu. Abstrak nanti juga akan kita bahas bagaimana penulisan abstrak yang baik. Ya. Dan abstrak pun dalam makalah seminar, kedudukannya sangat penting. Karena seleksi awal itu bukan makalah berkas secara utuh ternyata. Tapi seleksi awal itu adalah abstraknya. Makanya kalau kalian lihat seminar apapun, mungkin bisa dicek, seminar nasional, internasional, suka ada tanggal tenggat pengiriman abstrak, seleksi abstrak. Udah lolos abstrak, ada seleksi atau mungkin pengiriman makalah secara full.
Artinya seleksi awal itu bukan makalah fullnya yang kita kirim, tapi abstrak. Bahkan ada juga banyak orang hendak menyeminarkan makalahnya, itu terkadang dia belum buat jadi 100%. Tapi dia kirim dulu abstrak isinya tentang apa. Kalau lolos, baru dia selesaikan. Ada yang seperti itu. Cuman itu kan harus manajemen waktunya dan mungkin pengerjaannya harus ekstra. Nah, itu kan harus kita pahami juga berkaitan dengan penulisan-penulisan seperti itu. Makanya di sini kita pentingnya berkaitan dengan struktur atau bahkan jenis. Ya. Seperti itu. Kalau nggak tahu jenisnya, kendalanya bingung mau nulis apa. Kayak kalian, saya selalu bilang ke mahasiswa nggak bosan-bosannya lagi kalau nulis latar belakang selalu diawali 2 hal, masalah dan teori. Jadi nggak usah bingung mau nulis apa kalau nulis latar belakang karya tulis. Kemukakan permasalahan, kalau nggak kemukakan permasalahan, kemukakan teorinya dulu. Teori dari masalah tersebut. Itu silahkan. Selalu diawali oleh 2 hal itu. Yang namanya membuat suatu latar belakang karya tulis. Ya, terutama kita berkaitan dengan karya tulis ilmu. Karena saya baca ya berdasarkan ini kemarin tuh seperti kuesioner yang saya bagikan menggunakan Google Form, ya permasalahan mahasiswa dominannya itu dia adalah apa ya? Permasalahan mahasiswa itu didominasi itu adalah ada yang bingung nyari sumber atau bahkan banyak juga yang bingung, aduh saya teh Pak bingung nyari judul temanya yang gimana. Salah satu solusi yang bisa saya berikan ketika kalian bingung nyari judul, silahkan sering-sering baca. Tapi saya lebih menyarankannya bukan sekadar baca buku. Tapi silahkan sekarang itu seringnya bacanya jurnal. Kalau buku itu kemungkinan kan masih sifatnya teoretis. Buku informatika, buku sistem informasi kan teori mengenai sistem informasi itu apa, jenisnya, penerapannya. Belum dikaitkan dengan masalah yang ada di lapangan. Gitu. Sedangkan ketika kita bicara penelitian untuk menemukan ide, judul, dan lain-lain, itu biasanya harus sudah ada permasalahan yang memang nyata. Makanya silakan bacanya itu jurnal. Kenapa? Karena mereka sudah membaca teorinya dan mereka pun sudah menerapkan secara nyata di lapangan. Gitu. Dia sudah secara nyata di lapangan gitu. Di situnya kan jelas. Nah, ada yang sumber data terkait, mungkin pencarian mengutipnya, nanti kita akan bahas juga. Ya. Kalau landasan metodenya seperti apa, mungkin bisa diskusikan dengan mata kuliah metodologi penelitian, saya rasa. Ya. Itu cukup banyak kemarin itu. Ya. Bahkan ada yang bingung, aduh Pak, saya rumusan masalahnya gimana? Ada. Gitu. Nah, lalu bagaimana mencari fakta Pak yang data yang benar tadi sebetulnya? Ya, semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan atau sebagai gambaran. Bingung data fakta yang benar, makanya jangan pernah lihat dari internet. Entah jurnal atau skripsi orang lain boleh, kita bicara buku. Untuk mencari data yang benar itu seperti apa? Makanya dalam karya tulis ilmiah penelitian itu selalu dituntutnya, silakan mana data ke lapangannya. Bukti kalian nyari sendiri, tidak orang lain yang mencari, tapi kalian mencari. Dan saya katakan untuk membuat proposal skripsi, itu harus ada hasil wawancara, observasi, atau angket. Pada latar belakang. Itu wajib ada. Itu aturan kampus juga. Harus ada. Gitu. Untuk apa? Membuktikan permasalahan dan data yang kalian ambil ini memang benar. Untuk memulai nemuin ide, sering-sering aja baca. Dan saran saya sih,
Jangan cuman sekadar ide di harus jurusan kalian ya. Untuk membangun tema yang relevan, kemarin itu ada yang saya katakan mahasiswa diskusi dengan saya berkaitan membuat jurnal, dia itu buat AR, augmented reality, tapi dikaitkan dengan pembelajaran di SD, Pak. SD enggak SM, SD kalau nggak salah. Dia buat AR pembelajaran di SD, Pak. Jadi dia wawancaranya ke guru di sekolahnya, ya. Lalu bagaimana AR itu sendiri, bagaimana penerapannya, ya. Akhirnya mencari solusinya. Gitu. Itu kan di bidang teknologi. Tapi permasalahannya dikaitkan dengan bidang apa? Pembelajaran di situ. Ya kan? Itu pun harus kita bisa pahami. Gitu. Justru kalau teori, nanti kita bisa bahas kalau pencarian teori, kalau memang sulit, ya. Kalau penulisan teori, ya. Jadi harus pede, ya. Karena kalau nggak salah ada yang nulis bingung, ya, atau bahkan ada yang ragu-ragu ini gini nggak ya, atau ini bagaimana ya. Untuk meyakinkan diri dalam menulis, biar nggak bingung, ini benar nggak ya begini, ini benar nggak ya begitu ya. Ya tadi, teorinya aja dikuatkan. Ya, dan kita itu kalau nggak salah sumber karya tulis itu berdasarkan aturan pedoman kampus yang baru itu, kita bisa minimal 20 ya. Minimal itu 20. 20 sumber. Gitu. Tapi menurut saya pribadi jujur aja itu masih sedikit untuk kelas penelitian skripsi. Nah, ya. Jadi semoga membahas atau menjawab juga dari apa? Dari yang sebelum-sebelumnya kalian lakukan terutama ya. Nah, itu berkaitan dengan suatu karya tulis ilmiah juga. Gitu. Sok silakan mungkin sebelum saya lanjutkan, silakan apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin takutnya ada, mangga. Gitu. Berarti presensi nanti secara manual ya. Silakan. Ya, bentar ya. Bentar ya, bentar ini ada. Ya. Oke, sepertinya tidak ada. Nah, dalam satu karya tulis ilmiah, bagaimanapun kita harus bisa menulisnya, isinya. Selain kita ngebahas bagaimana cara menulisnya, dan tentu seharusnya sudah kalian kuasai pada mata kuliah bahasa Indonesia, bahwa apapun atau sebagaimanapun bentuknya, apapun bentuknya karya tulis ilmiah, itu selalu dipublikasikan atau dilaporkan bentuknya tulis. Entah itu ditulisnya diketik tapi tidak dicetak, seperti bentuk PDF-nya, ataupun kita dicetak. Itu kita dicetak berarti ya seperti skripsi kan dicetak, iya, filenya iya. Ya. Nah, karena ketika kita bahas berkaitan dengan karya tulis, dia selalu menggunakan bahasa tulis. Nah ini. Dan ketika kita bahas sesuatu konsep keilmuan, silahkan. Ya, ketika kita bahas secara konsep keilmuan, berarti di sini kita harus jelas tadi mana teorinya, mana sumbernya yang relevan. Dan sebetulnya, oh ya, berkaitan dengan pertanyaan yang kalian atau mungkin kendala yang kalian alami dalam visioner minggu kemarin itu, banyak yang bingung apa ya sumber. Gini, selama kalian bisa menunjukkan bukti sumber yang jelas, terutama kalau teori itu biasanya bisa berkaitan dengan buku punya siapa, teori punya siapa, itu nggak masalah.
Takutnya gini, kadang kan ada metodologi penelitian, kita ada 2 buku yang berbeda, tapi jenis metodenya sama. Gitu. Saya ambil contoh, saya ingin melakukan penelitian, tapi saya ingin menerapkan metode punya Mila. Ternyata misalnya meskipun sama-sama metodenya, saya ambil contoh ada metode eksperimen. Saya ingin metode eksperimen ada bukunya, ada buku punya Mila, ada buku punya Alia. Sama judulnya eksperimen, perbedaannya Mila mah cuman 5 langkah, Alia mah ada 8 langkah. Saya ambil punya Mila, boleh nggak? Boleh. Apakah punya Alia salah? Tidak. Benar. Cuman pertanyaannya adalah, untuk permasalahan penelitian kamu cocoknya punya Mila atau punya Alia? Kalau cocok punya Mila, silakan. Toh bisa kalian pertanggungjawabkan kan? Keilmuannya jelas, teorinya jelas, sumbernya jelas. Sama namanya, cuman beda aja tokoh yang mencetuskannya. Boleh, silakan. Ya, asal bisa dibuktikan gitu aja sih. Gitu. Jadi makanya nggak boleh menurut siapa, aduh bingung menurut siapa ya, ikut-ikutan, harus tahu alasannya apa. Ya. Ya. Lalu disusun secara sistematis, tentu dia berkaitan juga dengan struktur. Ya. Nah, ketika kita bicara struktur ya tadi, makalah kan ketika makalah kita nggak mungkin tidak mungkin kita bicara setelah latar belakang kita lanjut ke manfaat. Atau kita bicara ke struktur-struktur yang lainnya, kan kita nggak mungkin juga di situ. Ya kan? Tentu ketika kita bicara setelah struktur, kita bicara juga di sini udah latar belakang, lanjutnya ke rumusan masalah misalnya. Maka gitu. Yang namanya struktur dia selalu berurutan, nggak mungkin kita acak-acakan, itu adalah struktur. Gitu. Ya. Nah, tentu dia menggunakan bahasa yang benar, itu sudah sangat jelas. Ya. Nah, terutama struktur ya, sering-sering kalau memang kalian mengikuti suatu seminar atau mungkin kita bicara karya tulis ilmiah kampus atau perlombaan tertentu, silakan cek, jangan lupa baca buku panduan penulisannya. Karena ketika kita bicara struktur karya tulis itu takutnya gini, mungkin kita pernah melihat jurnal jurusan informatika. Tetapi ketika kita bicara jurnal jurusan informatika, ternyata dari jurnal A dengan jurnal B kok ada struktur yang bisa agak sedikit berbeda. Apakah ada yang salah? Tidak. Karena kan nanti dikembalikan lagi. Takutnya memang kampus yang berbeda atau publikasinya itu tingkatannya beda. Yang satu nasional, satu internasional. Mereka punya kriteria standar lagi, kan beda lah. Gitu. Makanya kita bicara ada aturan umum, ada aturan khusus. Dalam menulis satu karya tulis itu sendiri. Jadi cek lagi, itu harus sering kita cek. Bahkan mungkin kalian ada yang sudah tahu, belum tahu ya. Kalau dulu kan kita aturan skripsi, kita menggunakan penulisannya itu seperti pengutipan daftar pustaka. Dulu itu Vancouver. Ya, dulu. Tapi sekarang itu sudah diganti menjadi Harvard untuk sekarang. Ya, otomatis kalau dulu kalian mungkin lihat karya tulis skripsi kampus yang dulu-dulu yang sudah-sudah, kok pengutipannya gini, kok daftar pustakanya gini, oh ternyata lihat aturan dulunya Vancouver. Kalau sekarang nanti udah ganti Harvard. Ya kan? Nah di situ kan harus kita sering-sering cek lah makanya kan. Gitu. Nah lalu dalam bahasa karya tulis ilmiah kita bicara di sini ada informatif, artinya dia selalu bersifat penjelasan. Ya. Dia selalu penjelasan. Apa sih yang dijelaskan? Apa sih yang diungkapkan? Ya,
tentu isinya bersifat informasi. Ya, ya, bersifat informasi. Ini berarti kita kaitan dengan data. Nah, lugas dan jelas, ini berarti langsung ke pokok persoalan. Formal tentu, objektif, ini artinya kita bicara berdasarkan ada. Berdasarkan ada, apa adanya. Ya. Atau berdasarkan kita bicara adanya. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa kita serta-merta bebas gitu saja, tidak. Makanya di kita selalu dihindari, kalau kalian ada kata seperti kata menurut saya, atau menurut penulis, atau menurut peneliti, ya, kalau masih ada kalimat seperti ini maka sudah tidak boleh. Karena tadi, kalau menurut saya, berarti bisa saja menurut Rifki dengan menurut Mary di sini bisa beda. Karena kan menurut saya, menurut penulis, itu tidak objektif, tapi subjektif. Gitu. Menurut saya, menurut penulis, oh berarti menurut kamu. Salah. Ganti kata-katanya. Misalnya, berdasarkan pemaparan teori di atas, disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, bagaimana? Berdasarkan hasil observasi, apa? Jadi di sini kita itu bicara data, kita bicara fakta, kita bicara apa yang ada di lapangan. Jadi bukan kalian yang berpendapat, tapi fakta dan data lah yang berbicara. Ya. Dan yang penting dalam suatu karya tulis ilmiah itu harus reproduktif. Maksudnya adalah apa yang maksud sesuai dengan yang ditulis. Ya. Maksud yang ingin disampaikan sesuai. Ya. Ya. Nah, nah, yang namanya suatu karya tulis ilmiah itu maksud tersampaikan dengan baik itu gini. Ketika kita menulis karya tulis ilmiah, kita hanya mengenal iya atau tidak. Contoh, ada masalah atau tidak? Ada apa? Ada masalah atau tidak? Tidak, ya udah. Jangan membuat ragu-ragu atau ambigu. Itu dilarang. Ini kaitan juga dengan bahasa yang objektif juga sebetulnya. Jadi dalam suatu karya tulis ilmiah kita tidak boleh ada kata-kata seperti ini misalnya. Kata mungkin. Kita bicara kata sebaiknya. Atau mungkin ada kata sepertinya. Ya, atau kita perlu misalnya. Nah, ini sebetulnya kata-kata yang sudah mulai dihindari. Ini hanya beberapa contoh. Ya. Ya, perlu bisa diganti dengan kata lain. Ini masih sedikit menjurusnya ke iya. Tapi kalau kata mungkin, sebaiknya, sepertinya itu harus sudah hilang. Contoh, kalian membuat suatu tulisan itu ada keterangannya gini. Di lapangan sepertinya terdapat permasalahan, misalnya. Tadi saya katakan ada yang membuat AR berkaitan dengan pembelajaran di SD. Misalnya dia berkatanya hasil wawancara menyebutkan bahwa dalam pembelajaran, terutama anak SD, ya, mungkin masih perlu diperbaiki. Bukan mungkin. Kalau mungkin, berarti masih ragu. Berarti kan masih ngebayangin awang-awang. Iya, enggak. Gitu. Dan kalian membuat tulisan, nggak boleh kayak gitu. Harus jelas. Iya, iya. Tidak, tidak.
hal tersebut sepertinya perlu perbaikan. Kok sepertinya? Berarti bisa iya dong, bisa enggak dong. Kan sepertinya. Gitu. Nah ini kan nggak boleh. Karena yang namanya suatu karya tulis itu harus jelas. Iya, iya. Tidak, ya tidak. Gitu. Ya kan? Nah seperti itu. Dan tentu ketika kita bicara karya tulis itu, dia harus berdasarkan pemikiran. Ya kan? Nah, pemikiran di sini kita didasarkan dari tadi hasil analisis gitu. Ya kan? Hasil analisis atau mungkin hasil penelitian, hasil tinjauan kalian gitu. Jadi kita bukan berpendapat asal-asalan, tapi kita bicara dari hasil yang telah kita lakukan di situ. Gitu. Dari hasil analisis saya menemukan begini. Dari hasil penelitian dengan teorinya siapa, ya, saya menemukan ini gini-gini. Ya. Nah ini. Jadi ketika kita modus nggak bisa asal-asalan. Makanya kunci utama pertama kali dalam suatu karya tulis itu sendiri, ya kita sering-sering aja bacalah. Gitu. Sering baca. Kalau kalian banyak, kemarin memang cukup banyak yang kendala yang dialaminya sulit menentukan ide atau tema, harus sering baca jurnal aja sering-sering. Ya, jangan nunggu kepepet baru mikirin ya. Kan jangan, saya selalu mendoakan jangan sampai kalian jadi donatur di kampus ya. Jadi donatur itu betah ting di kampus melebihi 8 semester. Jadi donatur tambahan kan. Kan normalnya 4 tahun. Ya kan 4 tahun lulus. Kalau lebih dari 4 tahun berarti harus bayar lagi. Donatur berarti kan. Yang mata kuliah cuma diampu kadang cuma skripsi doang lagi. Kan gitu. Nah ini dalam menulis suatu karya tulis. Nah, sekarang, nah ini sebetulnya kembalikan lagi dengan yang tadi. Ketika kita bicara, lihat contoh kata yang harus dihindari banyak. Kayak tadi ya sebetulnya. Kita menghindari kata sepertinya, sebaiknya, mungkin, itu nggak boleh ada. Ya, karena itu kata-kata yang menunjukkan keambiguan. Ya kan? Kata yang menunjukkan keraguan. Ya. Kata yang menimbulkan keraguan, menimbulkan ambigu misalnya. Ya. Kita bicara kata yang menimbulkan keraguan, ya. Nah di sini kan ada banyak kata-kata yang harus kita hindari ternyata di sini. Gitu. Kita nggak bisa serta merta bebas begitu saja. Oke, oke. Halo, halo. Terdengar lagi? Mohon maaf koneksinya sepertinya. Halo Ya. Pak, dengar Pak. Ada Pak, ada Pak.
Oke. Ya. Oke. Bentar, ya. Nah, ini. Nah ya, lalu contoh kata yang harus dihindari tadi adalah kata-kata yang memang menimbulkan keambiguan atau bahkan keraguan. Ya. Seperti tadi kata sepertinya, misal mungkin itu nggak boleh. Lalu apakah ungkapan istilah boleh atau tidak? Silahkan. Kita kembalikan lagi ke jurusan atau prodi masing-masing. Kayak sekarang, kita identik dengan pembelajaran daring. Pertanyaan saya kayak gini, apakah kalian sering menggunakan kata daring dalam makalah bidang informatika? Jarang kan? Mungkin kalian lebih seringnya itu secara online, kadang kan gitu. Atau mungkin catch dalam bahasa Indonesia itu tembolok, jarang kita pakai kan? Kita lebih identiknya bidang teknologi, bahasa aslinya itu adalah catch misalnya kan. Nah, kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi silahkan kalau penggunaan istilah boleh atau tidak ya silahkan. Ya, nah ini kalau kita lihat, nah ini adalah satu yang versi Harvard contohnya, dan ini yang akan kita gunakan nantinya kan, gitu. Jadi kita itu harus berpendapat apapun berdasarkan data dan fakta. Dia mengatakan bahwa apresiasi masyarakat kita terhadap sastra, nah ini harus ditingkatkan dan salah faktor harus dikembangkan. Bahkan pernyataan kayak gini pun sering-seringnya aja ngutip-ngutip dari tulisan. Artinya apapun pendapat yang kalian sampaikan didasarkan dari teori, dari pendapat orang yang memang sudah jelas tokohnya. Ini tentu adalah nama penulis. Ya. 2011 dia adalah tahun. Dia adalah tahun tulisan. Ya. Atau bahkan 118 di sini dia adalah halaman. Kan? Dia adalah halaman. Ya. Halaman tulisan yang dikutip. Kan? Nah, ini semuanya jelas. Kan? Nah ini, ketika kita bicara tulisan ilmiah, sedikit-dikit semuanya kita harus berdasarkan data, berdasarkan fakta. Seperti ini. Gitu. Ya, nah ini akan kita pelajari nanti pengutipan juga. Harusnya sudah sih pada mata kuliah Indonesia kan sudah. Diulang lagi terus karena ini wajib. Nah, ini mungkin nanti bisa saya kaitkan dengan plagiarisme seperti Turnitin. Sekarang kan untuk menghindari plagiarisme kita harus menggunakan pengutipan yang tepat, wajib parafrasa, kalau tidak nanti terdetek. Salah satu aplikasi terkenal Turnitin itu paling sering digunakan. Yang berkaitan dengan pengecekan plagiarisme terutama. Gitu. Ya. Nah, sok silakan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin apakah ada yang ditanyakan atau mungkin kurang dipahami terlebih dahulu, mangga? Ya. Ya. Oke, kalau sebelum saya lanjut, mungkin kita sambil ini dulu. Kalau tidak ada, saya panggil satu-satu ya untuk presensi kehadiran. Ya. Oke, bentar. Alia ada, Alia? Hadir Pak. Alia? Hadir Pak. Oke, Ari? Hadir Pak. Ari. Hadir. Destristi? Hadir Pak. Oke, Eka? Hadir Pak. Fitri? Hadir Oh, Pak. kenapa? Mary ada, Mila? Hadir Pak. Oke, Muhammad Fadil? Hadir Pak. Muhammad Firman?
Hadir, Pak. Noval, Hadir, Pak. Norman, Hadir, Pak. Novita Lia, Hadir, Pak. Nuryadin, Hadir, Pak. Rifki, Rifki hadir, Pak. Rika, Hadir, Pak. Syarif, Hadir, Pak. Tatan, Hadir, Pak. Yosep. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Esok silakan. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau bingung, mangga. Ya. Ya, investasi pikiran, imajinasi, perasaan. Penelitian didasari jangan jauh-jauh, lihat aja lingkungan sekitar kalian gitu. Apakah lingkungan sekitar kalian itu ada permasalahan enggak? Itu bisa dijadikan permasalahan. Apa yang kalian pikirkan atau mungkin imajinasi. Ada yang berangan-angan membuat aplikasi apa misalnya. Bisa diimajinasikan nanti ditekan melalui pemikiran teori-teori yang ada. Gitu melalui penelitiannya, dengan teorinya, dengan sumbernya yang relevan ya. Itu silahkan. Gitu, seperti itu. Silahkan. Ada yang ditanyakan dulu? Ya. Gitu. Ya. Oke ya. Mungkin kalau tidak ada atau mungkin kalau ada bisa disampaikan juga mau secara langsung nanti sekarang bisa melalui WA juga bisa. Nah, kalau dijawab. Kalau tidak yang ditanyakan mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya dan tetap semangat perkuliahannya dan jangan lupa karya-karya tulis mah biasanya semester-semester sekarang itu sudah melewati masa-masa malas kuliahnya ya. Mulai semangat lagi sudah menjelang semester akhir. Ya, gitu. Ingat aja ini mau wisuda, mau lulus gitu. Jangan sampai jadi donatur lah ya. Saya katakan gitu. Ya, sekarang mah nyari teman yang sudah. Kalau dulu makan nyari teman yang belum, kamu belum ngerjain, belum. Ya udah, saya juga belum. Nggak bisa gitu sekarang mah ya. Nyari teman yang sudah. Sudah, wah berarti saya juga harus sudah nih. Masa nanti, kamu udah lulus belum? Belum. Ah ya sudah, saya juga belum. Kan gitu. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak.